ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin para hamba Allah, jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Pertama mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab sampai detik ini Allah berikan kenikmatan yang tiada taranya kepada kita berupa melekatnya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan melekatnya nikmat iman dan Islam inilah Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka untuk melaksanakan amalan ibadah sunnah muakkadah salat Idul Fitri yang kita laksanakan di Masjid Baitur Rahim ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tujuan akhir dari Ramadan adalah untuk membentuk pribadi yang takwa kepada Allah. Takwa itu berasal dari akar kata wiqayatan, yang bentuk masdarnya adalah takwa, yang artinya menjaga, memelihara dan merawat. Jaga amal ibadah kita. Jangan hanya kita pandai baca Quran karena ada Ramadan. Jangan hanya kita pandai qiyamul lail karena ada Ramadan. Usai Ramadan, bacaan Quran sudah tidak pernah kita baca lagi. Usai Ramadan, qiyamul lail sudah tidak pernah kita lakukan lagi. Jangan sampai kulo kalian jenengan ahli sholat berjamaah, ahli infak dan sedekah cuman karena Ramadan.
usai Ramadan, kegiatan-kegiatan seperti itu sudah tidak pernah kita lakukan lagi. Ingat, ibu itu bukan orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu mulianya orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Tujuan dari Ramadan itu, tujuan dari puasa Ramadan itu untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Dan takwa itu adalah satu predikat, satu kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Satu makam yang paling tinggi di hadapan Allah itu takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah bukan orang yang kaya. Sebab ketika Allah cintai orang yang kaya, maka orang yang miskin akan protes kepada Allah. Kalau Allah cintai orang yang miskin, orang yang kaya pun akan protes kepada Allah. Kalau Allah cintai orang yang punya pangkat, orang yang tidak punya pangkat akan protes kepada Allah. Kebalikannya para jamaah, kalau Allah cintai yang tidak punya pangkat, yang punya pangkat akan protes kepada Allah. Inilah keadilan Allah. Karena semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang miskin bisa jadi orang yang bertakwa. Yang kaya bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang punya pangkat bisa jadi orang yang bertakwa. Yang tidak punya pangkat pun bisa jadi orang yang bertakwa. Cuman persoalannya adalah, sudah mampukah kalau kalian dengan Ramadan yang kemarin bisa membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah yang pertama, menjaga amalnya dengan istiqamah. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran surah Fussilat ayat 30, Allah menjelaskan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian orang itu mau meneguhkan pendirian, orang itu mau istiqamah. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, dia tetap ahli baca Quran. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, dia tetap ahli sholat berjamaah. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, dia ahli qiyamul lail. Ada Ramadan, tidak ada Ramadan, dia ahli infak dan bersedekah. Orang seperti ini kabar gembira buat ulu kalau panjenengan. Yang punya pribadi seperti ini kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu, kata Allah, karena Allah sudah siapkan surga yang terbaik buat kamu. Ketika kulo kalian jenengan menghadapi sakaratul maut, detik-detik yang sangat menegangkan, detik-detik yang sangat menakutkan, Allah hibur, Allah turunkan malaikat dari langit untuk memberikan kabar gembira buat kulo kalian jenengan yang istiqamah dengan memberikan satu tanda-tanda keindahan dalam surga. Kata malaikat, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah gentar, kamu sudah disiapkan oleh Allah surga yang penuh dengan keindahan, sehingga orang yang detik-detik akan menghadapi sakaratul maut itu tersenyum dengan melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah pepatah Arab dikatakan laisal 'id liman labisal jadid. Bukan dikatakan 'id, kembali kepada fitrah orang-orang yang memakai baju serba baru, bangunan rumahnya baru, hiasan pernik-pernik di rumahnya serba baru. Bukan itu yang dikatakan 'id dalam pepatah Arab. Walakinnal 'id, akan tetapi yang dikatakan 'id adalah liman ta'atuhu wa taqwahu tazid. Ketika ketaatan dan takwanya bertambah kepada Allah, wa anil ma'asi ba'id, dan ketika dia sudah meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, itu yang dikatakan naib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai ciri orang-orang yang bertakwa yang kedua adalah
setelah kula kalian jenengan melaksanakan hablum minallah, jangan lupa ada tugas kedua kita. Kita harus menyempurnakan dengan melaksanakan hablum minan nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimul dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan ditimpakan kemalangan di mana saja kamu berada, kata Allah, kecuali kamu mau melaksanakan hablum minallah dan menyempurnakan dengan hablum minan nas. Ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesolehan individual tidak akan sempurna tanpa kesolehan sosial. Hubungan vertikal tegak lurus tidak akan sempurna tanpa hubungan horizontal mendatar. Hablum minallah tidak akan sempurna tanpa hablum minan nas. Maka dari itu saya teringat sebuah kejadian. Ada yang meriwayatkan bahwa kejadian ini di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan bahwa kejadian ini di bulan Syawal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkhutbah, malaikat Jibril turun menawarkan jasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, angkat tanganmu ya Rasulullah, ucapkan amin 3 kali ya Rasulullah, sehingga Rasulullah mengucapkan amin, amin dan amin. Sahabat heran, kenapa tidak ada hujan, tidak ada angin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin dan amin. 5 amin ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baru saja malaikat Jibril turun dan menyuruh aku untuk mengangkat kedua tanganku dan mengucapkan amin. Dan apakah kalian tahu apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didoakan oleh malaikat Jibril, wahai sahabatku, yang pertama doa, ya Allah, jangan kau terima puasa seorang anak yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mimbar yang mulia ini saya mengajak khususnya diri saya pribadi dan panjenengan yang hadir pada saat ini, usai dari kita keluar dari Masjid Baitur Rahim ini, tolong cari orang tuanya yang masih hidup. Sekali lagi saya katakan, usai keluar dari Masjid Baitur Rahim ini, jangan kemana-mana, cari orang tuanya. Jangan sampai kulo kalian jenengan masih punya beban dosa pada orang tuanya, sementara kulo kalian jenengan belum minta maaf, belum minta restu. Bagi kulo kalian jenengan yang mungkin belum mudik, angkat teleponnya, berikan salam kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Berikan oleh-oleh kesukaannya, janji, ibuku, bapakku, insya Allah besok lusa aku pulang. Maafkan hari ini aku masih belum bisa pulang karena ada tugas-tugas. Ucapkan. Jangan sampai kulo kalian jenengan ada satu hal yang mungkin di hati ibu kita, ayah kita masih mengganjal. Satu kesalahan yang dulu pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Dan kita belum tulus untuk minta maaf kepada kedua orang tua kita. Dan Allah catat itu. Allah tulis itu. Sebab ciri-ciri orang-orang yang sengsara di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah, adalah orang yang lupa akan dosa-dosanya. Sementara dosa-dosa itu tersimpan dengan rapat di sisi Allah. Sekali lagi saya sampaikan, tolong yang masih punya orang tua, usai keluar dari Masjid Baitur Rahim ini nanti, tolong cari orang tuanya. Cium tangannya. Minta restunya. Minta maaf. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, za'ima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhilahul jannah. Celaka, kata Rasulullah, celaka dan celaka orang yang mempunyai kedua orang tua, orang tuanya masih hidup, sementara kedua orang tuanya yang masih hidup itu
tidak mampu menghantarkan kulo kalian jenengan bisa membuka pintu surga. Kalau kedua orang tua kita ada di bersama kita sampai saat ini masih hidup, sementara kulo kalian jenengan belum juga bisa membuka pintu surganya Allah, itu berarti kulo kalian jenengan durhaka pada kedua orang tua kita. Jangan tunggu waktu para jemaah. Kedua orang tua kita tidak akan lama. Bagi kulo kalian jenengan yang sudah tidak punya orang tua, ngapunten sekali. Idul Fitri niki menyesal para jemaah. Tidak ada lagi foto yang bisa kita pandang. Kedua orang tua kita sudah berada di dalam kubur. Yang kita bisa tatap hanya fotonya, hanya kenangannya. Mumpung kita masih punya orang tua, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan para jemaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibnu Abbas meriwayatkan, ketika engkau memandang kedua orang tua dengan tatapan kasih sayang, di pagi harinya kau pandang wajah kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, maka Allah bukakan dua pintu surga. Ketika engkau pandang wajah kedua orang tuamu dengan kasih sayang di siang harinya, Allah bukakan dua pintu surga. Dan ketika engkau pandang wajah kedua orang tuamu di malam harinya dengan tatapan, dengan pandangan kasih sayang, Allah bukakan dua pintu surga. Pintu surga demi pintu surga dibuka oleh Allah bagi seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, bagi seorang anak yang memuliakan kedua orang tuanya. Manfaatkan kedua orang tua kita yang berada di sisi kita, jangan disia-siakan, karena kedua orang tua kita kan bersama kita tidak akan lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kulo kalian jenengan yang mungkin saat ini orang tuanya sudah berada di alam kubur, ayo coba kita, yuk flashback sejenak, yuk kita muhasabah sejenak, ayo pandang, pejamkan mata kita, pandang wajah kedua orang tua kita. Bapak kita, dialah satu-satunya orang yang berjasa pada kita, yang melatih kita berjalan sampai kita bisa berjalan, yang rela pergi pagi, pulang malam, keras keringat, penting pulang. Kadang-kadang kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, rela kepanasan dan kehujanan hanya untuk mencari sesuap nasi agar kita bisa hidup. Dialah ayah kita yang rela tidak ganti baju hanya karena kita ingin ganti baju. Dialah ayah kita yang kadang-kadang di saat bekerja dihina oleh bosnya, dihina oleh atasannya, tapi ayah kita masih bertahan hanya untuk agar kita bisa makan. Kadang-kadang ketika pulang kerja ayah kita disapa oleh anaknya, ayah lapar ya? Tidak nak, ayah tidak lapar. Padahal lapar Pak. Ketika sang ayah pulang kerja, ayah kita kecapean, ayah capek ya kata anaknya. Enggak nak, ayah tidak capek nak, padahal capek. Lihat itu. Jadi kalau sampai di bulan Syawal yang pertama itu kalau kalian jenengan menyia-nyiakan nikmat itu, mohon maaf, Ramadan kita sia-sia di hadapan Allah. Yuk lihat wajah bunda kita yang melahirkan kita, yang bertarung antara hidup dan mati di saat masuk ke ruang bersalin. Ketika kita ada dalam kandungannya, sakit ya Allah, sakit ya Allah. Ketika darah sudah mengalir dari rahimnya, sampai ibu kita berdoa, ya Allah, seandainya di antara kami harus ada yang meninggal, ya Allah, tolong ya Allah, cabut nyawaku ya Allah, enggak apa-apa ya Allah, cabut nyawaku ya Allah, asalkan anakku kau selamatkan ya Allah. Itulah doa ibu kita, itulah doa ibu kita yang mempertaruhkan nyawa untuk kita. Di saat kita sudah lahir, kita dicium dengan mesra oleh ibu kita.
Seakan-akan perjuangan antara hidup dan mati sudah hilang begitu saja. Maka para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak mulai mimbar yang mulia ini. Karena ngapunten mohon maaf, ada tradisi yang tidak mengenakkan di Surabaya. Tradisi apa itu? Panjenengan lihat ketika hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Silahkan lihat di depan kebun binatang. Berapa banyak orang yang datang ke kebun binatang. Ya Allah, saya katakan ini orang kok gak silaturahim dulu. Silahkan kalau kau mau ke kebun binatang, tapi harus silaturahim dulu. Jangan mendahulukan ke kebun binatang sampai saya bikin. Ini kadang-kadang marahin gawe nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, dan yang paling akhir, jangan lupa setelah ulo kalian jangan bersilaturahim dengan kedua orang tua kita. Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa seorang istri yang pernah menyakiti hati suaminya. Tolong ibu-ibu, saya sampaikan di mimbar ini, kalau perlu yang ngajak suami di masjid ini, cari suaminya, cium tangannya, minta maaf, kemudian suami pun juga cium keningnya, saling memaafkan. Kemudian doa yang terakhir dari malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima ya Allah puasa seorang tetangga yang berbuat jahat dengan tetangganya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ithnani la yanzurullah yaumal qiyamah." Ada dua golongan yang tidak pernah akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Besok enggak dilihat oleh Allah. Kalau di hari akhirat kita tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, bagaimana nasib kita? Kenapa Allah tidak memandang kita di hari akhirat? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qati'ur rahim." Orang-orang yang memutuskan silaturahim, wajarusu, dan seorang tetangga yang berbuat jahat dengan tetangganya. Kalau toh mungkin tetangga kita pernah berbuat dolim kepada kita, yuk maafkan. Walaupun dia belum sempat minta maaf kepada kita, enggak masalah, kita maafkan. Ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang memaafkan saudaranya sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Berat memang. Tetapi kalau ini bisa kita praktekkan, pintu surga terbuka buat untuk kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ketiga hal tersebut sehingga kita termasuk golongan orang yang sukses Ramadannya, sukses tarawihnya, sukses infak dan sedekahnya, sukses qiyamul lailnya, dan sukses ibadahnya selama Ramadan. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal aminin wa adkhalana wa iyyakum min 'ibadihi as-salihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha mendengar, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wahai zat yang maha menatap, Engkau yang menjanjikan saat ini penuh dengan kemuliaan ya Allah. Engkau yang menjanjikan tatkala hamba-Mu bertakbir, bertasbih dan bertahmid dengan memuliakan nama-Mu, Engkau ampuni luhuran dosanya ya Allah. Engkau angkat derajatnya ya Allah, dan Engkau wafat ampuni kesalahannya ya Allah. Engkau pula yang menjanjikan di saat hamba-Mu usai melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, Engkau ijabah doa-doanya ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah kami sekelompok orang yang hina kini menengadahkan tangan kepadamu. Namun sehina apapun kami ya Allah, kami adalah makhluk ciptaan-Mu ya Rahman. Duhai zat yang maha menatap setiap dosa yang maksiat yang kami lakukan berulang-ulang. Di hari yang fitri ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Ramadan telah berlalu. Ramadan yang penuh dengan rahmat, Ramadan yang penuh dengan maghfirah, Ramadan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka kini telah meninggalkan kami. Jadikan amal ibadah kami diterima ya Allah. Terimalah wudhu dan salat kami, terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah takbir, tasbih dan tahmid kami, terimalah zakat dan sedekah kami, terimalah zikir dan tadarus kami ya Rahman ya Rahim. Terimalah tarawih dan qiyamul lail kami. Jadikan semua amalan itu istiqamah sepanjang masa ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma